Oke, kita masuk ke materi berikutnya yaitu kekonvergenan Dirac-Fourier. Sebelumnya saya pernah mengatakan bahwa Dirac-Fourier itu tidak terlalu tidak ada daerah kekonvergenannya beda dengan bukan Dirac Laplace, transformasi Laplace untuk transformasi Fourier. Nah, kenapa saya mengatakan seperti itu tapi di sini ada membicarakan tentang kekonvergenan Dirac-Fourier. Nah, nanti kita akan lihat. Jadi nanti kesimpulannya memang dapat dikatakan Dirac-Fourier tidak memperdulikan daerah bagian atau daerah kekonvergenan. Oke. Jadi dari contoh sebelumnya yang seperti ini merupakan sinyal kotak atau sinyal tidak kontinu. Jadi jangan bingung antara sinyal tidak kontinu dengan sinyal diskrit ya. Kalau sinyal diskrit itu terputus waktunya. Gitu. Kalau sinyal tidak kontinu, bisa saja waktunya tetap tidak terputus, nyambung, tapi di sini ada ketidakkontinuan. Jadi ada suatu nilai atau amplitude yang tiba-tiba berubah pada satu titik T, titik waktu. Nah, misalnya di sini. Nah, itu adalah ketidakkontinuan. Nah, itu jadi harap dibedakan antara sinyal tidak kontinu dengan sinyal diskrit. Sinyal diskrit itu pasti tidak kontinu. Gitu. Tapi sinyal yang tidak kontinu belum tentu termasuk sinyal diskrit. Nah, ini sinyal yang apa istilahnya tidak diskrit, tapi dia ada tidak kekontinuannya. Nah, Fourier menyatakan setiap sinyal periodik itu dapat direpresentasikan oleh Dirac-Fourier. Nah, itu Fourier menyatakan seperti itu. Nah, tapi sebenarnya hal ini tidak sepenuhnya benar. Memang Dirac-Fourier sendiri itu dapat merepresentasikan klasifikasi sinyal periodik yang sangat luas, jadi bermacam-macam sinyal periodik itu dapat direpresentasikan. Tapi ada beberapa kasus sinyal tersebut tidak dapat direpresentasikan dalam Dirac-Fourier. Nah, yang menyatakan demikian, yang mendetailkan sinyal-sinyal mana saja yang tidak bisa diubah atau direpresentasikan dalam Dirac-Fourier itu adalah Dirichlet. Jadi yang menentukan matematis transformasi Fourier atau yang menentukan batasan-batasan kekonvergenan dari Dirac-Fourier itu adalah Dirichlet. Nah, jadi kita coba di sini turunkan dulu validasi dari Dirac-Fourier. Misalnya kita punya suatu sinyal XT. Sinyal XT adalah sinyal aslinya. Lalu sinyal XT tersebut karena ingin direpresentasikan dalam Dirac-Fourier, dia istilahnya ada namanya sinyal yang mendekati sinyal asli tersebut, yaitu XNT. Jadi ini adalah sinyal yang mendekati atau melakukan pendekatan atau istilahnya apa sih approach ya, approach dari sinyal aslinya. Nah, di sini N. Jadi K-nya dari minus N sampai dengan N. Ini adalah representasi dari Dirac-Fourier-nya. Nah, kalau EN itu menyatakan galat atau error, di sini saya error diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, yaitu galat. Jadi error approximation-nya atau pendekatan galatnya adalah seperti ini. Bahwa galat itu, pendekatan galat itu adalah sinyal asli dikurangi sinyal yang didekati. Atau perbedaan atau selisih antara sinyal asli dengan sinyal yang mendekatinya. Gitu. Sinyal apa ya mendekati itu? Approximation. Sinyal yang akan sinyal yang menyerupai sinyal asli tersebut, gampangnya gitulah. Nah, maka kita tuliskan bentuknya seperti ini. Nah, kalau kita mengukur galat tersebut secara kuantitatif, maka EN-nya itu errornya ini secara kuantitatif adalah kuadrat dari error aproksimasi tersebut. Seperti ini. Ini adalah perhitungan untuk rata-rata error.
Sebentar, ini kok ada ini ya? Oke, sebentar. Saya sharing screen-nya gini aja deh. Oke. Nah, tadi udah sampai mana? Nah, seperti ini. Oke. Nah, kalau kita hitung koefisien AK di sini, yaitu koefisien yang meminimalkan energi galat, maka bentuknya adalah seperti ini. Nah, jadi supaya galatnya sangat rendah, nah perhitungannya kita melihat suatu koefisien ya, yang ini, supaya galatnya rendah, maka bentuknya menjadi seperti ini. Nah, ini penjelasannya cukup panjang sebenarnya, tapi kita langsung aja di sini, jadi langsung menggunakan hasil akhirnya, jadi bentuk seperti ini. Nah, kalau kalian ingat, bentuk seperti ini adalah bentuk serupa dengan AK-nya dalam menentukan koefisien Dirac-Fourier. Jadi kalau kalian lihat lagi tentang Dirac-Fourier, maka rumus AK-nya pun seperti ini. Gitu. Artinya di sini bentuknya sama, yang menyatakan bahwa memang suatu sinyal itu dapat didekati dengan Dirac-Fourier. Dan ketentuannya di sini, semakin besar nilai N, N itu adalah jumlah sinyal yang digunakan untuk melakukan pendekatan ke sinyal aslinya. Jadi kita kemarin sudah membahas ya, ada beberapa kali gitu N-nya dalam bentuk yang apa? A1 sama A-1, A2, A-2, A3, A-3 dan seterusnya. Nah, itu ada beberapa bentuk yang hubungannya nanti dengan kalau nggak nilainya konstan, yaitu adalah sinusoidal, cos atau sin. Umumnya adalah cos. Nah, jadi N itu menyatakan seberapa banyak sinyal yang untuk mendekatinya. Nah, semakin besar nilai semakin besar nilai N, semakin pendekatan Dirac-Fourier menyerupai aslinya. Atau kalau N-nya itu menuju tahingga, maka energi errornya sama dengan 0. Namun kita tidak perlu sampai N-nya sampai tahingga seperti ini. Bisa kita tetap batasi suatu nilai N tertentu di sini, ya nanti tergantung dari memang sinyal apa yang akan didekati. Nah, di sini setiap sinyal periodik memiliki representasi Dirac-Fourier selama energinya itu mendekati 0 saat N-nya mendekati tahingga. Hal ini juga berlaku untuk banyak sinyal tak kontinu. Seperti itu. Nah, lalu salah satu klasifikasi sinyal periodik yang dapat direpresentasikan oleh Dirac-Fourier memiliki energi terbatas. Ini jadi syarat ya bahwa suatu sinyal dapat direpresentasikan dalam Dirac-Fourier itu memiliki energi yang terbatas atau energinya ada nilainya. Sorry, mana ya? Nah ini energinya terbatas. Nah, gampangnya syaratnya seperti itu. Jika kondisi ini terpenuhi, maka dipastikan koefisien dari AK-nya juga akan terbatas. Nah, misalnya XNT pendekatan dari XT yang didapatkan dari koefisien berikut untuk K-nya itu antara minus N sampai dengan plus N. Seperti ini. Jadi ini untuk tadi yang sama sebenarnya seperti tadi pendekatannya. Nah, kalau misalnya EN-nya itu N-nya menuju tahingga, nanti kita akan melihat bahwa EN-nya itu akan mendekati 0 atau energi errornya itu atau energi perbedaannya itu akan mendekati 0. Nah, di sini ET sama dengan yang tadi XT. Maka kalau kita integralkan bagian ini nilainya akan sama dengan 0 bagian yang XT kuadratnya. Nah, seperti itu. Intinya sama sebenarnya di sini. Kalau misalnya energinya itu terbatas, maka dia dapat direpresentasikan dalam Dirac-Fourier yang AK-nya pun nilainya adalah terbatas atau ada nilainya. Nah, tapi hal ini bukan menandakan bahwa sinyal XT dan representasi Dirac-Fourier memiliki nilai yang sama untuk setiap T. Jadi belum tentu
antara delete Fourier dengan sinyal aslinya itu pasti sama nilainya. Sama itu berarti bentuknya benar-benar sama. Gampangnya kalau dibuat grafik gitu. Belum tentu seperti itu. Ada kasus yang nanti kita lihat bahwa bentuknya tidak sama. Tetapi energinya itu nol. Jadi rata-rata energi dalam satu periodenya itu adalah nol untuk setiap perbedaan yang ada. Oke. Nah, Fourier menyatakan bahwa kalau energinya terbatas, maka bisa direpresentasikan dalam Dirac Fourier. Nah, di sini Dirichlet itu mendetailkan kembali ada 3 kondisi yang menyebabkan suatu sinyal itu tidak dapat direpresentasikan dalam Dirac Fourier. Yang pertama, ini sama seperti yang sebelumnya, bahwa pada selang satu periode, XT harus dapat diintegralkan. Nah, ini. Seperti ini. Ini harus dapat diintegralkan. Ya, ini sebenarnya bentuknya nggak jauh beda dengan yang ini. Yang ini. Nah, nih. Kalau misalnya XT-nya dapat diintegralkan, hal ini akan menjamin setiap koefisien dari AK juga akan terbatas. Nah, karena AK itu besarnya adalah kurang dari atau sama dengan dari integral XT tersebut dibagi dengan satu periode. Nah, itu akan sama. Jadi kalau misalnya kita ini bisa diintegralkan, itu pasti dapat direpresentasikan dengan Dirac Fourier. Kalau tidak bisa diintegralkan, nah itu tidak akan dapat direpresentasikan dengan Dirac Fourier. Pertanyaannya, sinyal apa yang tidak bisa dilakukan integral seperti ini? Gitu. Ini turunannya. Jadi sebenarnya masih sama seperti tadi. Nah, ini adalah contoh sinyal yang tidak dapat diintegralkan pada satu periode waktu. Misalnya adalah 1/T. Untuk periodenya adalah dari 0 sampai 1. T lebih besar dari 0 dan T kurang dari sama dengan 1. Nah, sinyal ini periodik dengan periode 1. Tapi kalau kita ingat kembali harusnya di kalkulus 2 ya, tentang logaritma natural, maka integral dari 1/T itu untuk dari 0 sampai 1 adalah tidak ada. Seperti itu. Karena integral yang ini kan, karena kita mengintegralkan sesuatu yang tak hingga. Seperti itu. Kalau untuk 1T yang aslinya gitu sebenarnya integralkannya bisa di sini kan ada minusnya di sini. Tapi untuk kasus yang ini karena dia hanya melihat pada domain 0 sampai 1, maka ini tidak bisa diintegralkan atau integralnya istilahnya apa? Tak konvergen ya, divergen. Nah, di sini. Nah, jadi ini tidak ada tidak ada representasi Dirac Fourier. Oke, itu kondisi pertama bahwa sinyalnya tidak dapat diintegralkan. Harus dapat diintegralkan supaya dapat direpresentasikan oleh Dirac Fourier. Kondisi kedua, supaya dapat direpresentasikan dalam Dirac Fourier, sepanjang waktu terbatas, jadi dalam misalnya satu periode, XT memiliki variasi amplituda, jadi perubahan amplituda yang terbatas pula. Jumlah nilai maksima dan minima selama satu periode sinyal harus terbatas. Nah, ini kalau kalian ingat di kalkulus 1, aplikasi turunan, ada nilai maksima dan minima. Nilai maksima itu bisa maksima lokal atau bisa maksima global. Umumnya di sini semua ya, mau lokal ataupun global. Nilai maksima tuh belum tentu dia nilai yang paling tinggi, amplituda yang paling tinggi dari semua sinyal, enggak. Begitu juga dengan nilai minima, bukan nilai paling minimum, belum tentu nilai paling minimum. Kalau dia maksima dan minima lokal,
bukan global, bisa saja dia tetap dikatakan maksima walaupun nilainya bukan paling tinggi. Gampangnya maksima dan minima itu apa ya? Jadi yang berubah apa itu namanya? Berubah kecekungannya. Jadi seperti tanjakan, naik terus turun. Nah, itu maksima. Pokoknya yang bentuknya seperti itu, naik terus turun, itu maksima. Minima kebalikannya, turun terus naik. Nah, itu juga minima. Jadi ada perubahan maksima minima seperti itu selama satu periode dan harus terbatas. Kalau terbatas selama satu periode tersebut, maka dia bisa direpresentasikan dengan deret Fourier. Nah, kalau tidak, artinya dia naik turunnya tidak terbatas dalam satu periode waktu tersebut, maka dia tidak bisa direpresentasikan dalam deret Fourier. Sebagai contoh, sinyal yang memenuhi kondisi 1 tapi tidak memenuhi kondisi 2 adalah ini. Xt sama dengan sin 2pi per T. Nah, kalau kita integralkan dalam satu periode, kita tahu kalau sin diintegralkan dalam satu periode nilainya pasti 0. Seperti itu. Dalam satu periode. Cuma kasus ini dia kan nggak bisa di 0 ini. Nah, dia di sini nggak kemungkinannya nggak 0, tapi yang pasti karena namanya sinus itu tidak mungkin lebih dari 1 integralnya. Nah, oke, kalau pakai limit ini masih bisa itu mendekati dia 0. Dia akan mendekati 0 makin kalau ininya batasnya dari 0 sampai sini. Jadi nanti pakai ini konsepnya pakai limit. Nah, ini hasil integralnya, dia memenuhi kondisi 1. Namun kalau kita lihat di sini, semakin T-nya itu menuju 0, di sini 2pi dibagi suatu bilangan mendekati 0 dari sebelah kanan. Maka ini sudutnya ini akan terus berganti-ganti. Jadi bukan berganti-ganti, nilainya menjadi sangat besar. Dalam kasus sinusoidal, kalau misalnya dia berubahnya menjadi sangat besar, artinya apa sih istilahnya ini? Gelombangnya menjadi sangat cepat. Yang menyebabkan nilai maksima dan minimanya menjadi sangat tak terbatas di sini. Set itu. Nah, ini berkali-kali, jadi di sini terjadi gelombang yang sangat banyak. Artinya maksima dan minimanya sangat banyak di sini atau tidak terbatas. Nah, walaupun bisa diintegralkan, tapi dia tidak memenuhi kondisi 2. Artinya gelombang ini pun atau sinyal ini pun tidak bisa direpresentasikan dalam deret Fourier. Oke. Berikutnya kondisi terakhir atau kondisi ketiga yang diajukan oleh Dirichlet, gitu ya. Pada satu interval waktu terbatas, mungkin satu periode, hanya ada ketidakkontinuan terbatas pula. Nah, tadi saya sudah menyatakan bahwa salah satu contoh ketidakkontinuan adalah seperti ini. Nilai amplitude yang tiba-tiba berubah dari suatu nilai ke nilai lain, yaitu adalah garis tegak ini. Biasa terjadi pada sinyal kotak, seperti itu. Atau sinyal sisau gergaji juga ada ketidakkontinuan. Nah, tapi dalam kasus ini ketidakkontinuannya terus berulang terus sampai kecil sekali di sini sehingga sangat banyak dan dikatakan tidak terbatas. Ini secara matematis XT-nya sulit untuk dituliskan. Intinya bahwa sinyal ini yang di sini memiliki beberapa bagian. Nah, setiap bagian berikutnya ini nilainya amplitudenya setengah dan lebarnya pun setengah dari dari bagian sebelumnya. Jadi ini misalnya 1 berarti di sini adalah setengah. Kalau di sini lebarnya 4 berarti di sini 2. Nah, kalau melihat yang lebarnya adalah setengah kali dari bagian sebelumnya, maka ini akan terus berulang tidak terbatas dan tidak pernah mencapai 8.
Seperti itu. Integralnya bisa diintegralkan di sini. Ada nilai maksimumnya. Seperti itu. Itu ada nilai maksimumnya, yaitu kalau nggak salah berarti mendekati 4 ya. Mendekati setengah dari periodenya, mendekati 4 ini. Nah, bisa diintegralkan. Dan juga memiliki maksima dan minima yang terbatas. Tapi ketidakkontinuannya di sini tidak terbatas. Nah, periodenya 8. Nah, ini pun adalah contoh sinyal yang tidak bisa direpresentasikan oleh deret Fourier. Artinya, jika salah satu dari tiga kondisi tersebut tidak dipenuhi, maka tidak dapat direpresentasikan atau dinyatakan tidak konvergen. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat dari bentuk-bentuknya sinyal ini, contoh-contohnya, sinyal-sinyal ini sangat jarang ada secara alami. Jadi jarang sekali terjadi secara alami. Bagi yang bentuknya seperti ini, yang ini kalau bentuk kalau dia bentuknya misalnya ke sini gitu ya. Nah, seperti ini dan ke samping sini, nah itu mungkin masih ada. Tapi kalau bentuknya seperti ini lebih jarang. Jadi yang 1/T hanya bagian sininya saja. Biasanya ada juga bagian sininya. Nah, ini sangat jarang ada secara alamiah, sehingga sangat jarang juga digunakan dalam perhitungan ataupun konteks praktis. Ya, buat apa gitu digunakan kalau memang jarang terjadi gitu. Dan kalaupun mau dibuat itu, ini kan sulit juga untuk dibangkitkan atau di-generate. Dan sehingga dikatakan bahwa sinyal-sinyal tersebut tidak memiliki peran yang signifikan. Misalnya yang signifikan itu, yang paling signifikan dan gampang di-generate itu sinusoidal. Ya kalau misalnya kita bentuk ombak gitu ya, kita lihat bentuk ombak, maka itu bentuknya adalah sinusoidal. Kalau misalnya kita melempar suatu benda ke air yang permukaannya tenang, nah gelombang atau riaknya pun itu bentuknya adalah sinusoidal. Generator listrik ya di pembangkit itu menghasilkan listrik yang sinusoidal juga 50 Hz. Seperti itu. Itu yang paling mudah untuk dibangkitkan. Atau misalnya pulsa. Bentuk pulsa seperti Gaussian. Nah, itu bisa juga lebih banyak secara alami dibandingkan sinyal-sinyal yang ini. Nah, makanya walaupun di sini ada yang tidak konvergen untuk deret Fourier ini ataupun tidak bisa direpresentasikan karena kejadiannya itu sangat jarang ada dan jarang juga digunakan, maka kita bisa menyatakan ya semua sinyal itu dapat direpresentasikan dengan deret Fourier. Karena yang ini yang sisanya itu jarang digunakan. Seperti itu. Nah, untuk sinyal periodik kontinu, yang periodik dan juga kontinu, representasi deret Fourier konvergen, representasinya untuk deret Fourier itu adalah konvergen dan sebanding dengan sinyal aslinya untuk setiap nilai pada T. Jadi kasusnya kalau misalnya dia periodik dan juga kontinu, jadi tidak ada ketidakdiskontinuan gitu ya, diskontinu gitu, maka dia akan sama dengan sinyal aslinya. Tapi untuk sinyal periodik yang memiliki ketidakkontinuan atau ada diskontinunya di situ, seperti tadi sinyal kotak, namun terbatas di setiap periode, representasi deret Fourier-nya akan sebanding dengan sinyal aslinya kecuali pada titik ketidakkontinuan tersebut. Dan konvergen pada nilai rata sinyal aslinya. Jadi nanti kita walaupun ada ketidaksamaan nilai di daerah ketidakkontinuan itu, tapi nanti balik lagi bahwa energinya itu akan mendekati nol, energi errornya akan mendekati nol. Oke, nah ini sebagai contoh adalah sinyal kotak yang tadi ada ketidakdiskontinuan.
pada misalnya di sini adalah min T1 dan juga T1. Nah, jadi ini diperjelas oleh yang namanya Gibbs. Nah, sehingga namanya jadi fenomena Gibbs. Nah, kalau ini misalnya kita menggunakan N-nya itu sama dengan 1. Jadi hanya ada satu sinyal yang merepresentasikan, bukan, hanya ada satu sinyal untuk direpresentasikan pada sinyal asli. Berarti satu frekuensi di sini. Nah, maka di sini akan ada galat. Kita lihat, sinyal aslinya adalah sinyal kotak yang ini. Kita mau representasikan dengan hanya satu sinyal. Nah, ini kan jelas ada yang keluar di sini. Ini adalah galat. Nah, kalau kita representasikan dengan 3 buah sinyal, ini adalah 3 buah di sini, kita bisa melihat bahwa ini semakin mendekati bentuk aslinya, tapi masih tetap ada galat. Ini N sama dengan 7. Jadi ada 7 term dari sinyal sinusoidal. Nah, ini pun sama, masih ada galat. Nah, kita menggunakan N lebih banyak lagi, yaitu 19. Di sini galatnya hampir tidak terlihat. Perbedaan antara yang kotak dengan sinyal yang ini goyang. Nah, tapi di sini kita lihat ada yang namanya ripple. Ripple itu apa ya? Ripple itu kalau di air yang riak ya, riak. Jadi ada gelombang seperti itu. Ya, ripple, gelombang. Nah, kalau kita perbesar lagi N-nya, ya di sini galatnya hampir tidak ada. Tapi kita melihat di sini ada istilahnya lonjakan. Gitu. Jadi harusnya tingginya segini, amplitude-nya ternyata ini naik lebih dikit. Nah, itu Gibbs membahasnya bahwa dia bisa menghilangkan galatnya, tapi tidak akan bisa menghilangkan ripples-nya. Gitu. Sebanyak apapun N-nya, sebanyak apapun kita misalnya pakai sampai 100, 1000 N-nya seperti itu, kita tidak akan pernah bisa menghilangkan ripples pada ketidakkontinuan. Nah, berarti di sini tetap ada galat di ketidakkontinuan ini atau perbedaan nilai. Nah, tapi di sini terjadi pada positif dan negatif. Jadi energinya kalau kita hitung, maka energi perbedaannya tetap mendekati 0. Seperti itu. Tapi ripplesnya di sini masih ada. Menurut Gibbs itu overshoot-nya setidaknya hingga 9%. Overshoot itu maksudnya jadi kelebihannya. Bilangnya sih 9%. Atau 9% itu berarti 0,09 kalinya ya. Jadi kalau misalnya di sini 1, jadi tinggi kotaknya itu adalah 1, maka kelebihannya mencapai di sini yang maksimum adalah 1,09. Seperti itu. Nah, itu tapi di sini kita tidak bahas dari mana Gibbs itu mendapatkan angka 9%. Pokoknya kata Gibbs itu bisa maksimal itu bisa sampai 9% dari amplituda utamanya. Nah, itu istilahnya adalah overshoot. Seperti itu. Oke. Sepertinya materinya sudah habis sampai di sini. Ini memang agak cepat. Oke, saya stop dulu recordingnya. Mana stop recording?